Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman janarian, Kang. Nah, kali ini kita kedatangan Bapak Ustadz Gun Supriyatna. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin, amin. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan, Bapak. Kita harus menggunakan face shield. Kita gunakan dulu, Bapak, dengan jarak ya. Baik, Bapak. Mungkin untuk kali ini ada ngobrol-ngobrol nih, Pak ya, mengenai Al-Quran, kehataman Bapak di bulan Ramadan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan. Ya. Nanti Bapak yang menjawab. Tapi ya. Sebelumnya kita sapa dulu ya, warga Assalam ya. Ya, sapa dulu. Yang mungkin pada saat ini sedang menyiapkan santap sahur ya. Iya. Mungkin ada yang susah bangunnya gitu ya. Pasti. Ada yang langsung bangun gitu. Buat ibu-ibu nih yang sangat luar biasa. Semoga sehat selalu ya. Amin. Dan tetap semangat untuk selalu menyiapkan santapan sahur di rumahnya masing-masing. Amin. Ya Bapak, karena mungkin memang sekarang tuh kalau subuh godaannya tuh ngantuk ya Pak ya, ngantuk banget. Nah, mungkin kali ini juga menemani yang sahur ya Pak ya, sambil mendengarkan ceramah dari Bapak, ada pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan mengenai hatam Al-Quran ya Pak. Langsung saja mungkin ya Bapak ya. Saya akan menanyakan perihal apakah wajib Bapak untuk kita hatam Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, gini ya, ini dalam hadis dikatakan nawiru buyutakum di sholati wa qiraatil Quran. Ramaikanlah rumah-rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sholat sunat ya, kita ini. Jadi artinya, jadi membaca Al-Quran itu tidak di bulan Ramadan saja. Nah, jadi di bulan-bulan yang lainnya mungkin setiap hari ya kita istiqomahkan membaca Al-Quran satu ain atau satu makro. Nah, untuk di bulan Ramadan tentu saja karena kan gitu ya, dalam keterangan dalam hadis-hadis gitu mengatakan bahwa amalan soleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ya tentu saja kita tergiur dan tergoda untuk mencari pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus punya target di bulan suci Ramadan itu khotam Quran. Bisa enggak nih dalam satu bulan? Nah, biasanya kan itu kita giroh karena cinta kepada Allah, ingin dipandang sebagai hamba Allah yang terbaik, umat yang terbaik. Tentu saja kita harus patuh dan taat. Nah, patuh kepada Allah, aturan Allah, kepada Rasulnya. Rasul telah menjelaskan bagaimana ya tata cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi dengan membaca Al-Quran. Kalau saya biasanya gitu ya, jadi punya targetan, itu mah harus menjadi wajib. Nah, kalau bulan-bulan yang lainnya juga sama, tetapi bulan suci Ramadan itu harus dispesialkan minimal. Kalau biasanya 10 kali khotam itu khusus sendiri. Kan biasanya ada juga yang individu, ada juga yang berkelompok. Biasanya ya berkelompok setelah ba'da subuh, setelah taraweh. Itu seperti itu. Kalau saya mewajibkan diri sendiri karena ini kan sangat luar biasa pahalanya. Jadi wala taj'alu jangan jadikan ya, buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Jadi baca Quran juga tidak misalkan di masjid saja, tetapi di rumah juga. Misalkan contoh setelah kita sholat tahajud misalkan ya, untuk menunggu waktu sahur kita baca satu makro atau satu ayat dua ayat kan gitu. Menjelang buka sama seperti itu. Jadi memang harusnya wajib ya Pak ya buat diri sendiri. Kalau itu kan karena pahalanya ya Pak ya gitu. Nah berarti untuk hatam Al-Quran nih Pak, keutamaannya nih Pak, hatam Al-Quran pada bulan Ramadan itu apa sih Pak? Yang pertama bahwa Al-Quran itu kan kelak nanti akan ditanya ya, ditanya. Kalau misalkan kita ditanya nih, apa sih misalkan kitab sucinya umat Islam, pastilah Al-Quran. Al-Quran itu seperti apa? Apakah arti Al-Quran? Kan qara'a yaqra'u kan gitu, bacaan misalkan contohnya. Bacaan yang harus dibaca, dipahami gitu ya, diamalkan gitu, maksudnya gitu. Jadi keutamaan baca Al-Quran tadi ya, satu misalnya gitu, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
bacalah Al-Quran karena di yaumul kiamah itu Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi maksudnya, nah jadi syafaat itu Al-Qur'annya dibaca dengan baik dan benar, memakai kaidah tajwidnya, makhraju hurufnya benar, sifat hurufnya keluar, tidak dibaca saja. Terkadang banyak orang yang mungkin hanya mendengar saja gitu ya, dan baca Al-Qur'an tapi tidak tahu benar salahnya itu di mana. Gitu, seperti itu. Jadi keutamaannya kelak Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat yaumil kiamah bagi para pembacanya yang tadi dibaca baik dan benar, panjang pendeknya sesuai kaidah tajwidnya, makhraju huruf, sifat hurufnya. Terus kita memahami kan dalam salah satu rukun sholat itu ada ya membaca surat Al-Fatihah, itu juga harus benar kan, termasuk rukun sholat. Maka kalau salah ya berarti kita meninggalkan salah satu rukunnya gitu, berarti tidak sah. Jadi keutamaan yang pertama akan menjadi syafaat. Yang kedua, orang-orang yang ahli Al-Quran sambil mengamalkannya kelak akan dimasukkan di alam barzahnya itu, ya alam kuburnya itu akan diluaskan. Itu diluaskan alam kuburnya. Yang ketiga, itu akan diberikan cahayanya. Jadi alam kuburnya cahaya kan misalkan kita lihat, kalau misalkan kita lihat orang yang dimasukkan ke liang lahat terus misalkan ditimpa tanah, pasti kan poeknya gitunya gelap gulita, tetapi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran baik dan benar bacaannya, selalu mengamalkannya, maka akan menjadi penerang di alam kuburnya. Nah itu, jadi bacaan Quran itu sungguh sangat luar biasa. Jadi warga Assalam semuanya, jadi karena kitab suci Al-Quran itu adalah kitab umat suci Al-Quran atau umat Islam gitu ya, maka kita itu wajib untuk mempelajarinya gitu ya, baik bacaannya, kaidah tajwidnya, terjemahnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, dan semuanya itu. Tapi ada yang menarik tadi saya mendengar bahwa katanya untuk makhraj itu harus betul ya Pak ya. Tapi kalau untuk orang yang masih belajar Bapak, mungkin dia belum lancar atau mungkin memang masih awam, tapi niat dia itu ingin membaca nih. Bagaimana Pak? Nah, karena di sini ada tingkatannya. Bagi orang-orang yang murata ya, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu yang pertama itu ada mu'alam. Mu'alam itu tingkatan dasar. Tingkatan dasar ini kita misalkan kita pelajari tentang makhraju huruf, cara pengucapan huruf yang baik dan benar. Dari mulai huruf alif sampai ya itu seperti apa. Dan yang belajarnya juga jangan bosan-bosan. Aduh, menihara rese diajar Quran, tidak. Tetapi ini untuk memperbaiki tadi bacaan Quran, karena kan kitab suci tadi ya, kita juga akan ditanya juga tentang masalah Al-Quran gitu. Sayang gitu, sampai sekarang mungkin dari mulai balik ya, biasa kan kita itu dari TK ya dibelajarkan Al-Quran dulu, mikro gitu, metode Al-Baghdadi atau masih banyak gitu ya. Sampai sekarang orang-orang yang semangat mempelajari Al-Quran tentu saja dia akan semangat dan terus giro semangat terus ada kesempatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya gitu. Jadi teruskan ya Pak. Teruskan tadi mu'alam, setelah mu'alam kan tadi terus murata juga tingkatannya ada tahqiq, tadwid, hadran, nanti kesananya jam zama. Jadi silakan saja nanti pokoknya ada proses pembelajaran untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Daripada tidak sama sekali. Nah, malu IKTP kan Islam, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Gitu. Nah ini Pak, di sebagian wilayah nih Pak, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang merayakan kehataman Al-Quran itu bukan dengan syukuran gitu Pak. Mungkin Bapak lebih tahu ya Pak ya, di daerah perbatasan itu bagaimana Pak hukumnya? Nah, itu yang pertama, kalau orang tua kita dulu gitu ya, dan khususnya di pesantren, terutama di pesantren Cijaura. Jadi ketika misalkan rapat orang tua juga gitu kan gitu, rapatnya juga dadakan atau misalkan biasa ya gitu. Jadi kalau anak-anaknya khotam itu sok numpeng. Nah buat apa, kan itu salah satu syukuran. Jadi tanda berbahagia bahwa anaknya itu sudah khotam Al-Quran. Jadi yang kealami saya sendiri gitu, kita teh misalkannya wawartos gitu, kak matema abi entos khotam Al-Quran 30 juz gitu, gitu numpeng gitunya, sok iya bagikan ke babaturan maneh kan gitu. Itu sebagai tanda syukuran. Nah
Kebetulan skripsi saya itu judulnya metode-metode Al-Quran. Saya langsung terjun ke Tegal, dulu Tegal. Tentang metode dulu teh di sana ada metode tilawati dan qiraati. Kebetulan pas ke sana ada arak-arakan. Saya tanya langsung, "Pak, ini apa?" Nah, ini adalah arak-arakan kebiasaan kami di pesantren kami yang sudah khotam Iqra 1, misalkan tilawati 1, tilawati 2 atau qiraati 1, qiraati 2, bahkan yang sudah tamat khotam Al-Qur'an kami satukan sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa untuk memberikan Giro semangat gitu ya, rasa cinta orang tuanya kepada anaknya untuk selalu belajar Al-Qur'an. Jadi itu teh anak-anak teh perasaannya pas ditanya gimana rasanya nih tamat misalkan Al-Qur'an, wah masnya gitu, masnya nih bilangnya teh, Mas sangat luar biasa sekali, alhamdulillah bisa arak-arakan gitu, sangat berbahagia itu. Jadi menyenangkan, itu menyenangkan hati anak-anak yang khotam. Kalau sekarang kan anaknya sudah khotam 30 juz, nggak bilang ke orang tua, orangnya juga hare-hare kan gitu seharusnya. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah khotam kan, berarti sudah kenal dengan Al-Qur'annya. Kan dalam hadis juga kalau kita ingin bercengkrama dengan Allah maka bacalah Al-Qur'an gitu. Jadi tidak masalah itu. Tidak masalah, silakan. Itu Kita salah harus jadi satu kebiasaan. cara tersendiri ya, yang untuk mensyukuri mungkin khatamnya Al-Qur'an. Nah, stimulus lah Iya, buat iya. anak-anak kan gitu untuk lebih giro semangat Tapi lagi memang membaca di Al-Qur'an. sana itu seperti itu ya Pak. Seperti itu kalau di sana. Bahkan kita juga harus seperti itu seharusnya, makan ada tingkat ini ya, tilawati 1, tilawati 2 sudah tamat arak-arakan gitu Ya biar. tapi mungkin kalau saya pribadi kan ya jarang bilang ya pas sama orang tua, tapi mungkin pas mendengar dari perbatasan malah mereka seperti ada acara gitu ya kalau hatam itu. Baik. Nah, kalau minimalnya nih Pak, minimal kehataman Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu ada takarannya atau misal mungkin harus sekian atau boleh kok gitu sekali Boleh, juga? sebanyak mungkin. Sebanyak Kalau misalkan mungkin, kalau iya. 10 atau misalkan 20 kali khotam ya itu mah sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya cuma 1 kali khotam ya itu mah kemampuan dia. Tapi kalau misalkan girohnya itu luar biasa, pasti kita inginkan, terutama kita ingin kenal dengan Al-Qur'an. Makanya dalam lagu gini, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Nah gitu, tak cinta. Saya salah ya Pak ya. Jadi kita tidak akan cinta kalau kita tidak akan kenal, kita tidak akan sayang kalau kita tidak cinta. Nah, cintanya, sayangnya, kenalnya kepada Al-Qur'an itu salah satunya satu itu, mempelajarinya. Kalau misalkan kita sudah hafal huruf-hurufnya, terus sudah benar bacanya, itu kan enak. Sekarang kan banyak imam-imam muda gitu ya, yang memakai lagu Al-Qur'an itu kan 7 tadi. Memakainya wah bermacam-macam, ada bayatinya, ada sobaknya, ada hijaznya, ada rosnya, ada nahawan, ada sika, ada jiharkannya. Jadi enak kalau misalkan baca Al-Qur'an seperti itu. Jadi kan jangan sampai ini itu juga adanya hadisnya kan gitu. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautil hasana yazidul Qur'ana husna. Jadi hiasilah bacaan Al-Qur'anmu itu dengan suaramu yang merdu, karena suara yang merdu itu bisa membuat hati itu tenang. Jadi enak didengarnya. Kalau misalkan contoh misalkan Bu Haji Nurul ya, sama Bu Haji Nurul ya. Yang Bu Haji Nurul misalkan bacaan Al-Qur'an. Bu Haji Nurul itu seorang penyanyi rocker misalkan. Nah, misalkan kita tuh membaca surat apa, Bismillah kan tidak enak, tapi harus disesuaikan. Lagu Al-Qur'an harus lagu Arab dengan satu tadi ya 7 lagu tadi. Jadi tidak boleh lagu Jawa, misalkan tidak boleh lagu Sunda, misalkan gitu. Contohnya misalkan Tabbat yada abi lahabi wa tab, misalkan contohnya kan tidak seperti itu, jangan ya. Apalagi kalau misalkan pakai bahasa Sunda baca Al-Qur'annya, itu seperti itu. Secara umum aja yang ini apa ya? Yang sudah diajarkan. Nah, berarti Bapak nih ya punya cara enggak nih buat warga asalan gitu kan, triknya gitu untuk kita tuh bisa istiqomah nih, pengen caranya khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan itu kan godaannya banyak banget Bapak ya. Kalau misalkan kita dari subuh tiba-tiba udah sholat ngantuk nih Pak, mau baca Al-Qur'an baru satu ini juga udah ngantuk, gimana nih Pak, punya cara nggak Pak? Nah caranya berarti kita harus dibiasakan, karena kebiasaan itu menjadi
biasa. Ya. Kalau sudah biasa, kan kita biasanya, contoh lah, kalau misalkan kita punya pacar, misalkan contohnya punya pacar, kita teh terus nggak ketemu sekali tehnya, Iya. gimana gitu perasaan teh. Al-Quran juga harus seperti itu. Jadi kita harus ada rasa cinta dulu dan rasa memiliki gitu. Jadi kan kita dirawat apanya, Al-Qur'annya, dirawat bacaannya. Triknya seperti itu. Jadi biasakan supaya menjadi biasa. Misalkan udah sholat subuh nih, udah sholat subuh zikir doa. Nah setelah itu baca satu ayat, dua ayat, udah aja one day one ayat misalnya gitu. Udah punya target itu tuh seharusnya Tapi mah. kan Pak, kalau misalkan 1 ayat 2 ayat agak susah juga. Ya Kalau itu mah misalkan- belajar Oh, misalkan iya, contohnya iya, kan iya. itu tahap belajar yang Iya, pertama. iya. Nanti lama kelamaan kita masa sih 1 ayat 2 ayat tambahin lagi. Nanti lu tidak langsung misalkan blok 2 juz misalkan kan gitu. Ada juga orang-orang yang sudah tamat 30 juz. Nanti 1 minggu enggak ngaji Quran, tidak seperti itu. Tapi namanya sedikit-sedikit lah. 1 ayat tapi istiqomah. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Pak pahalanya gitu ya untuk orang yang hatam Al-Quran di bulan Ramadan Pak? Banyak sih pahalanya mah, luar biasa tadi kan, luar biasa, luar biasanya, luar biasa pahalanya. Kan tadi syafaat, menerangkan alam kuburannya, meluaskan alam kuburannya kan gitu. Supaya kita, karena Al-Quran itu kan hudan lil muttaqin. Itu kan dalam surat Al-Baqarahnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk kita semuanya itu petunjuk semuanya. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu dijadikan petunjuk oleh kita semuanya, pasti hidup akan selamat. Nah Pak, sekarang untuk membaca Al-Quran Pak, lebih penting kita itu kuasai mahorijul hurufnya atau bagaimana Pak? Yang pertama tadi belajar tentang makharijul hurufnya, tentu saja itu. Nah itu kan terdapat dalam kaidah tajwidnya ya, karena jawada yujawidu tajwidan gitu, itu untuk menghaluskan bacaan Al-Quran kita. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya sunnah, tetapi ketika kita membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid hukumnya menjadi wajib. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, tapi harus belajar tajwid kepada yang ahlinya, gitu. Jangan ke Mbah Google, boleh Mbah Google juga, tetapi ketika itu sorogan kepada ahli-ahli Quran. Tapi nih ada juga banyak ahli-ahli Quran yang banyak di neraka. Tadi sering membaca Quran tetapi tidak mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut, gitu. Harus hati-hati. Kan guru-guru SMA Salam nih Pak ya, ibu-ibu alhamdulillah kan setiap hari Jumat nih Pak ya laksanakan membaca Al-Quran nih Pak. Kan itu kelompok ya Pak ya. Jadi berapa ayat gitu masing-masing. Itu apakah ada bedanya dengan yang membaca hanya perorangan gitu Pak? Apakah nanti si kelompok itu akan sama-sama hatam atau harus memang kita sendiri yang menghatamkan? Nah itu ada dua, ada baik dan ada yang lebih baik. Baiknya tadi per kelompok supaya kita bisa memperhatikan bacaan teman-teman kita. Kebetulan kan di SMA Pusat Salam ketika ada guru-guru baru kan dites bacaan Al-Quran ya, dan bacaan sholatnya. Itu bagus misalkan gitu ya, programnya bagus. Kita misalkan setiap Jumat, laki-laki Jumatan, ibu-ibu gurunya itu membaca Al-Quran, bagus sama kan gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang baca Al-Quran tidak boleh memegang HP atau memainkan HP, karena yang mendengarkan sama pahalanya dengan yang membacanya. Itu baik sama. Kalau lebih baik berarti kita khotam sendiri di rumah juga, kita punya hanca gitu ya. Di sini juga bareng-bareng sama ibu guru, itu baik itu semua. Tapi kalau untuk yang berhalangan nih Pak, beliau masih ingin mendengarkan. Mungkin atau misalkan ikut membenarkan juga, itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa kalau mendengarkan, kan tadi Pak, mendengarkan bacaan atau orang yang baca Al-Quran itu sama pahalanya dengan orang yang membaca. Gitu. Berarti memang untuk membaca Al-Quran itu banyak pahalanya. Begitupun kalau kita belum lancar juga, alangkah lebih baik dan bagusnya juga kita terus belajar ya Pak ya. Jadi jangan sampai
udah mah nggak bisa, kita nggak mau gitu Nggak ya mau Pak, belajar, membacanya. gitu. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali, jangankan membaca Al-Quran, hal kecil pun menjadi pahala ya Pak Ya. ya, sodako dan lain sebagainya juga. Mungkin begitu Pak. Ada apa pesan-pesan gitu Pak untuk misalkan menambahkan semangat keinginan untuk warga Asalam dan semua orang untuk ayo kita membaca Al-Quran gitu ya Pak ya, apalagi di bulan Ramadan ini Pak. Ya, untuk pesan saja untuk warga Asalam semuanya, siswa-siswi ya SMA Plus Asalam. Jadi sudah berkewajiban kita sebagai hamba Allah, umat Islam khususnya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Istiqomahkan setiap hari kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah kan di SMA Plus Asalam juga sekarang ada pembelajaran Al-Quran setiap hari. Jadi kita akan terus memantau siswa-siswi SMA Asalam untuk selalu membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Kita berusaha. Itu jadi istiqomahkan. Bagi yang tidak mengerti berarti tanyakan gitu ya masalah kaidah ilmu tajwidnya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Jadi pesan terakhir, waratilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil di sana bukan misalkan kita memakai ilmu tajwid saja, tetapi hati kita itu harus tartil, hadir ketika kita membaca Al-Quran. Gitu saja. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya, Masya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini gitu ya Pak. Mudah-mudahan apa tausiah Bapak tadi tipsnya, caranya dan lain sebagainya juga menjadi motivasi baru, keinginan baru untuk orang yang mungkin belum pernah khatam atau mungkin masih setengah-setengah niatnya Pak. Jadi makin ingin bersemangat lagi gitu. Untuk belajar Al-Quran. Ya, mungkin begitu saja Bapak untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga bermanfaat ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak mau minta doanya untuk kesembuhan bumi ini Bapak. Untuk cepat-cepat corona ya Bapak. Untuk cepat-cepat pulih lagi semuanya agar kita juga bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita yang jauh gitu ya. Nah, untuk kalian warga Asalam jangan lupa untuk terus pantengin terus, nonton terus podcast Ngopi Jang yang lain, tetap di Asalam ya. Asalam channel berarti ya. Asalam channel. Dan kita sapa dulu ya. Dan kita sapa dulu warga Asalamnya yang sekarang sedang di hadapan makanan ya, yang sebentar lagi santap sahur ya. Kita terima apa adanya, meskipun misalkan santap sahur itu ya seadanya. Ya saya juga ya sahur seadanya. Cuman di ini ada nasi, kalau saya ya sahur subuh. Terus di ini nanti di teman-teman nasi itu mungkin sederhana sekali. Cuman ada sayur daging ayam sambal hati gitu, sederhana sekali ya, gitu, sama ada kerupuk gitu ya seperti itu. Kalau sederhananya yang lain mungkin mie Pak. Makin kesini makin mie. Jangan lupa ya baca niatnya, jangan lupa niatnya, niat puasanya juga. Mudah-mudahan puasanya hari ini juga lancar. Dan setelah sholat subuh jangan tidur, atau setelah sahur jangan tidur. Lebih baik beraktivitas dan lebih beraktivitas, bermanfaat. sholat subuh berjamaah. Berzikir, berdoa, terus membaca Al-Quran. Bapak terima kasih untuk wejangannya, tausiahnya podcast kali ini, dan kalian juga warga Asalam jangan lupa terus pantengin podcast-podcast yang lain, tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz yang lain yang lebih-lebih lagi dari tema-tema yang lainnya gitu ya. Begitu Bapak, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.